sama karena kok kayaknya ngerti sekali. Apa namanya, dulu ketika saya baru melahirkan anak yang kedua, itu rasa senangnya luar biasa karena saya belum mengetahui tantangan yang sebenarnya itu apa. Orang tua saya sering bilang, aduh nanti ini berantem, nanti kalau misalnya pas main ke Jakarta, udah kamu sama si Kenan aja, si Keisha sama mama gitu dititipin. Terus aku mikir, masa anaknya udah pisah-pisah gitu kan, susah banget, nanti malah akunya nggak bisa tidur kan kalau berada anak. Nah kemudian ketika dijalanin baru ngerti, ya Allah rasanya. Anak saya yang pertama, namanya anak pertama. Saya tuh dulu anak yang dimanja, ya pasti jadinya saya memanjakan anak juga, ya itu salah juga. Saya dulu memanjakan anak. Kemudian anak saya juga ketika saya memiliki putra yang kedua, usianya juga masih sangat belia, belum sampai 2 tahun. Wah, itu kalau kita apalagi masih menyusui, jadi kan tidurnya ya bareng gitu ya. Anakku pasti selalu tidur bareng aku, minimal dikolonin. Kemudian kalau misalnya bapaknya yang manggil ya pindah sama bapaknya. Tapi kalau misalnya dari panggil bapaknya bapaknya suka kan kalau malam suka kadang-kadang belum pulang, itu masih tidurnya sama anakku yang pertama. Kemudian ada yang kedua masih menyusui, pasti kan jadi kayak pepes kan, kita tidurnya jadi bertiga. Ya Allah, anak saya itu kalau anak bayi kan selalu bangun ya, selalu bangun 2 jam sekali, terus pasti bangun pada saat malam hari pasti minta mimi. Anak nangisnya kan ya gitu. Kemudian saya otomatis menyusukan anak saya. Tapi karena si anak saya yang kedua ini ternyata nangis, anak saya yang pertama itu nangis juga. Dan nangis itu, anak saya itu punya kebiasaan yang sama persis. Jadi kalau saya tidur, sama kayak anak saya tidur tuh, jadi kita berdua nggak bisa tidur sendiri. Kita itu ngelus-ngelus gini loh Bu, ngelus-ngelus atau nyupit-nyupit. Kadang-kadang tuh nyari kuping gitu. Nah anak saya itu seperti itu, jadi nggak pernah bisa ditinggal sendiri. Kemudian kalau misalnya pada bangun malam hari, kemudian anak saya pasti langsung nyari posisi enak gitu kan, kemudian langsung nyari kuping, langsung nyari kulit. Nah saya lagi menyusui itu susah sekali, masa saya harus begitu? Itu akhirnya malam-malam itu kayak kapal pecah, itu nangis dua-duanya. Yang satu menyusuinya susah, yang satu nangisnya kenceng banget. Dan itu hampir setiap malam sampai anak saya usia 4 bulan. Sampai anak saya usia 4 bulan. Kemudian saya baru belajar mulai bisa memisahkan tidur, jadi anak yang bayi sama saya, kemudian anak yang besar itu di kamar sebelah tapi ada connecting door-nya. Atau pisahkan jangan sama Mas Emil sama Keisha sama yang pertama, karena dia harus ngelus-ngelus orang, kemudian si Kenan sama saya. Nah itu ya Allah, pernah suatu ketika saya lagi capek banget, kemudian saya baru terlelap tidur. Kemudian anak kedua saya sudah waktunya minum susu, kemudian dia nangis. Pasti kan secara otomatis langsung karena di kasur ya, jadi langsung angkat saja, terus memulailah proses menyusui. Anak saya yang kedua pakai bangun lagi. Dia itu adiknya itu, jadi dia sambil merem, jadi masih ngantuk, masih tidur, tapi dia tuh sebel mau cari kuping, cari tempat ngelus-ngelus gitu, tapi nggak didapat. Terus dia dapat adiknya malah. Terus dia buka, dia dapat adiknya kemudian ditarik mau dilempar. Ya Allah, itu astagfirullahaladzim. Itu yang anak besar nangis, yang anak kecil nangis, terus emaknya juga nangis. Ujung-ujungnya seperti itu Bu, karena luar biasa, karena nggak ada asisten rumah tangga atau yang ngasuh. Cuma waktu itu tidurnya kamarnya agak jauh, jadi saya nangis, kemudian cuma gendong anak saya, terus saya berdiri gendong sampai anak saya yang gede itu nangisnya gede banget, sampai akhirnya asisten rumah tangga terbangun masuk, terus dia bingung nangis semua. Tapi hal-hal seperti itu kalau bagi saya memang tidak bisa dihindari. Dan sekarang masa-masa itu kok udah lewat, maksudnya anak saya yang besar itu sudah kebal sama adiknya karena sudah mulai sayang. Kalau dulu kan masih awal-awal, masih perkenalan, dan malah justru agak kangen lagi sensasi-sensasi seperti itu. Ini memang kelebihan perempuan gitu ya, udah tahu melahirkan sakit, sudah tahu punya anak susah, kok ya nggak kapok gitu kan ya. Dan itu luar biasanya, dan selalu dijalankan dengan ikhlas. Nah,